Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai materi statika yang nanti akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegak. Oke, jadi dalam statika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem-sistem yang diam. Nah, sekarang begini, dalam statika itu ada dua macam sistem. Nah, apakah sistemnya itu dalam keadaan keseimbangan titik, keseimbangan ya, jadi ada dua macam. Jadi yang pertama itu keseimbangan titik, maksudnya di sini adalah sistemnya terdiri dari benda-benda yang ukurannya diabaikan, jadi terdiri dari partikel. Yang kedua, kesetimbangan benda tegak. Jadi ukurannya itu tidak bisa diabaikan kalau misalkan untuk kesetimbangan benda tegak. Nah, contoh nih, umpamanya misalkan ini ada benda yang digantung dengan tali seperti ini. Ini bendanya, nah ini ukurannya diabaikan, sehingga yang disebutlah dengan sistem keseimbangan titik. Jadi tali-tali ini tidak memiliki massa karena diabaikan. Nah, ini sudutnya siku-siku ini 60 derajat, kemudian ini sudutnya 30 derajat. Nah, dalam keseimbangan ini, dalam sistem yang seimbang itu berlaku sigma F sama dengan 0. Jadi gayanya itu yang bekerja pada sistem 0 ya. Nah, prinsipnya kemudian begini. Kalau sistemnya seimbang, maka bagian-bagian dari sistemnya itu harus seimbang. Benda ini seimbang, ya, dari titik ini harus seimbang. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan gambar yang bekerja pada sistemnya ini. Nah, ini kan pasti punya berat ya, W. Kemudian ini kalau ditarik ke atas berarti ada tegangan tali atau T1 di sini, ya. Inilah yang bekerja pada benda ini, ya. Tadi kalau sistemnya seimbang, gaya dari sistemnya pun seimbang. Kalau Bapak hanya lihat benda ini saja, maka sigma F untuk benda ini pun sigma F sama dengan 0, ya, karena seimbang. Artinya karena gayanya cuma ada W dan T1, berarti W sama dengan T1, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan titik ini sama saja, ya, titik ini dia mendapat gaya dari 3 buah tali. Yang bawah ini T1, kemudian tali yang sama dan masanya juga diabaikan. Kemudian yang ini T2, yang ini T3, ya. Betul. Oke. Nah, jadi bagian dari sistem yang mengikat titik ini pun seimbang, tapi hati-hati. Sigma F-nya, nah ini tulis di sini sigma F-nya sama dengan 0. Hati-hatinya begini. Ini gaya-gaya yang membentuk sudut nih, ya. Ada sudut di sini saling berlawanan, kemudian di sini ada yang digabungkan harus dengan cara T1 vektor, T2 vektor tambah T3 vektor sama dengan 0, ya. Jadi karena ini punya arah masing-masing nih, makanya harus menggunakan vektor. Nah, bagaimana kemudian cara melakukan ketiga gaya ini ke dalam titik ini? Yang pertama kita bisa pakai penguraian gaya, kayak ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Kalau kita uraikan, saya gambar di sini. Bapak gambar di sini agak besar, ya. Ini T2, ini T3, ini T1, ya. Yang miring-miring ini diuraikan. Ini misalkan jadi warna merah, ini berarti sudutnya itu ya sama dengan yang ini, berarti 60, terus ya satu lagi ke arah atasnya, ke arah sumbu Y. Yang ini T2,
cos 60 derajat ya. Dengan cara yang sama ya, titik yang ini juga diuraikan. Ini 30 derajat Celcius derajat, berarti ini adalah T3 cos 30 derajat. Penguraiannya ke arah sumbu Y itu adalah apa? Ini ini belum, ini T2 sin 60, yang ini T3 sin 30 derajat ya, gitu kan ya. Nah, jadi setelah kita uraikan, hasilnya pasti tetap sama. Kalau sigma F nya 0, ke arah sumbu X nya itu pasti 0 ya. Sigma Fx sama dengan 0 itu akan menghasilkan ini ke kiri dan ke kanan harus T2 cos 60 sama dengan T3 cos 30 derajat ya. Sedangkan untuk ke arah sumbu Y nya dengan cara yang sama, sigma Fy sama dengan 0 akan menghasilkan T1 yang ke bawahnya sama dengan yang ke atas, T2 sin 60 ditambah T3 sin 30 derajat ya. Nah, kemudian cara memasukkan nilai-nilainya adalah ini harus diketahui ya, Y nya berapa, kemudian T1 nya berapa, tinggal dimasukin aja ya, tinggal dieliminasi, kita akan dapat nilai yang dicari ya. Kemudian begini, untuk sistem keseimbangan, nah ini titiknya yang terdiri dari 3 tali di sini, kita bisa menggunakan rumus yang lain. Karena kalau misalkan sistemnya seimbang ya, berarti jumlah penguraiannya itu harus sama dengan 0. Nah, nanti Bapak gambar ulang di sini, contohnya seperti ini. Nah, Bapak gambar ulang di sini ya, kita Bapak bentuk segitiga. Ya, jadi ini 60 derajat, ini 30. Ini T1-nya ke bawah. Nah, kalau dia seimbang, kalau digabungkan secara poligon pasti akan ke tempat semula. Misalkan di sini ke T3, tambahkan dengan T1, misalkan T3 tambahkan T1, kalau Bapak tarik ya, ini T2, ini T1, ini T2 ya, kembali ke semula ya. Kalau misalkan T2 tambah T1 sama dengan 0 ya, kembali ke titik semula ya, maka membentuk segitiga ya, karena panjang vektor atau besar vektor itu diwakili oleh panjang segitiga, maka kita bisa pakai rumus perbandingan segitiga di sini dalam bentuk sudut-sudutnya. Ini kan 30, berarti 60. Sini siku, ini berarti 30 ya. Ingat perbandingan segitiga segitiga senama ini siku 60 30 seperti apa? Yang di sini 1, di sini akar 3, sudut bandingnya 2. Hal begitu T1 banding T2 banding T3 adalah apa? 2 banding 1 banding akar 3 ya. Jadi dengan mengetahui salah satunya kita dapat dari sini, maka T2 nya bisa dapat nih 2 banding 1 ya. Itu salah satu metode kalau misalkan gaya-gayanya itu membentuk segitiga dan sudut-sudutnya itu istimewa ya. Kalau misalkan dengan cara lain itu pakai aturan sinus. T1 per sin 30 sama dengan T2 per 60 sama dengan T3 per 30. Macam-macam metode yang bisa dipakai. Tapi penguraian gayanya ini penting. Kenapa namanya? Sering dalam soalnya itu diselesaikan dengan cara yang ini. Nah,
sekarang kita bahas contoh soal. Di sini ada soal sebuah benda yang beratnya 80 Newton digantungkan dengan dua utas tali seperti tergambar. Nah, ini gambarnya, ini bendanya, kemudian ini ada tali-talinya. Nah, jika sistem dalam keseimbangan dan tangan beta sama dengan 4/3, maka besar tegangan sepanjang tali PQ dan PR adalah, nah, jadi PQ dan PR nih berapa tegangan talinya ya. Seperti biasa kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini ada bendanya dengan W ya, ada W-nya. Nah, ini karena bendanya ada satu berarti W aja. Di sini kemudian ada tegangan talinya di sini ya, ke atas. Ini ada T1. Nah, kemudian ini titik keseimbangannya, keseimbangan titiknya, kemudian ini T1. Kemudian ada T yang ke atas, ini T1, kemudian ini T2 dan ini T3 ya. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan lagi seperti ini. Nah, digambarkan lagi ini titiknya, kemudian ini T-nya ke bawah, T1, kemudian ini T3, dan yang ke atas itu miring T2 ya. T2. Kalau disambung lagi ini membentuk sudut ya. Garis ini betanya di sini sudutnya. Nah, dimana tangannya itu 4/3. Nah, sekarang begini, diminta tegangan tali untuk PQ nya berarti T3 kan ya, PQ itu, dan PR-nya itu adalah T2. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, sekarang begini, kalau misalkan ini seimbang, karena ini seimbang ya, maka bagian-bagian dari sistem ini juga harus seimbang ya. Benda ini juga seimbang, titik ini juga seimbang ya. Kalau ini seimbang, bendanya ini seimbang, maka T1-nya itu sama dengan W ya, supaya benda ini seimbang. Nah, sekarang titiknya ini juga harus seimbang ya. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan perbandingan segitiga ya, perbandingan segitiga. Nah, kita jumlahkan gaya-gayanya. Di sini T1 tambah T2 dan tambah T3 itu hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, ini T3, ini T1-nya kita tulis lagi. Ini T1, pasti T2-nya ke arah sini ya, karena nilainya harus 0, kembali ke titik ke awal ya, kan jumlahnya 0 nih kalau dijumlahkan ya. Nah, sekarang nah, ini betanya ini. Nah, betanya berarti di sini juga beta ya, beta ini sama dengan ini ya. Oke, tangannya itu 4/3, berarti desa ya, depannya 4, nah, sampingnya itu 3. Kalau begitu miringnya berapa ya? Ini siku-siku, ini miringnya berarti 5 ya. Ini menggunakan dalil Pythagoras 3, 4 ini. Nah, sekarang T1 yang kita tahu nih di sini. T3-nya berarti berapa? Ya. Ada perbandingan berarti di sini. Berarti T1 perbanding T3 sama dengan 4/3. Berarti T3 sama dengan T3-nya 3/4 kali T1 sama dengan 3/4 kali 80 ya. T1 kan sama W berarti 80, 60 Newton ya. T3-nya itu sama dengan 60, PQ-nya 60. Nah, sekarang PR-nya berapa? Nah, PR-nya berarti kan ini kan ya. Ini yang T2. Nah, T1 banding T2 sama dengan 4/5. 4/5. Sehingga T2-nya adalah sama dengan 5/4 T1 sama dengan 5/4 kali 80 sama dengan 100 Newton ya. Berarti jawabannya PQ itu 60 dan PR-nya itu 100. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, jadi itu untuk contoh soalnya.
silakan nanti untuk soal latihannya nanti Bapak akan kirim di Telegram. Oke, sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.